Touchdown level 2007, persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin. Pertanyaannya adalah apakah kita akan dapat rejection dari saat ini atau kita akan dapatkan new high untuk berikutnya. Cukup menarik ya. Tapi kita akan coba lihat terlebih dulu seperti biasa US dollar dan juga US Treasury yield. Oke, let's see. US Treasury yield grafik H4 cenderung bergerak bisa dibilang terbatas ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, pergerakannya kecenderungannya sudah mulai cenderung flat. Jadi apakah ini pertanda bahwa dia akan berbalik arah atau hanya bersifat sementara? Oke, kita tengok di sini. Posisinya kalau saya tarik garis trendline mungkin akan bentuknya seperti demikian. Dan ini berarti ada falling wedge dan ada kecenderungan untuk potensial break areal resistance, dan itu berarti saatnya dia rebound. Tapi masalahnya rebound ini sejauh apa atau setinggi apa dan bagaimana nasib berikutnya? Apakah ini hanya rebound sementara? Katakanlah kalaupun misalkan itu yang terjadi, maka kita bisa pastikan level resisten di 4,55%. Kemudian berikutnya adalah diharapkan terjadi penurunan kembali. Dan itu berarti kaitannya dengan level ini kembali ditekan. Nah, tapi secara spesifik mungkin kita tidak bisa melihat hal tersebut lebih detail. Nah, melainkan dengan apa yang terjadi di grafik daily-nya. Tentunya Anda ingat bahwa kita sedang dalam jalur penurunan dari head and shoulder. Dan saat ini berarti kalau kita ambil dengan trend neckline, maka kemungkinan dia kecenderungannya berada di level ini. Dan ini masih tetap kurang lebih ada defensif di sini, baik itu dari neckline-nya ataupun level support garis biru tersebut. Berarti disinilah kita harus berhati-hati teman-teman. Ada kemungkinan ataupun kecenderungan bahwa dia akan terjadi rebound, walaupun tidak diharapkan rebound tersebut terlalu tinggi. Artinya, lagi-lagi kita akan berhadapan dengan libur menjelang Thanksgiving yang diharapkan mungkin volatility akan relatif tertahan ataupun terbatas. Nah, seperti biasa pula, kalau misalkan kita lihat di sini, kondisi dari grafik DXY-nya pun kelihatannya juga sama. Dia ada kecenderungan untuk rebound, dan oke, saya coba lihat terlebih dulu di sini, apakah dia sudah pas di level supportnya? Oke, tidak pas dengan level support sebelumnya, tapi cukup dekat ya. Dan dia ditutup dengan candle hammer. Hammer menjelang ataupun mendekati level support itu berarti pertanda positif, artinya akan terjadi rebound. Dan hopefully rebound tersebut akan tertahan di antara kisaran 50% black candle ini atau yang paling tinggi adalah di level 104. Jadi kita asumsikan kemungkinan baru akan terjadi rejection turunnya di situ atau setelah dua level resistance dilewati. Nah, ini kaitannya dengan historical. Lagi-lagi kita bermain dengan historical. Jadi harap berhati-hati. Posisinya juga ini tertahan di level support historical sehingga dia sangat layak untuk terjadinya rebound. Tapi rebound ini bukan berarti dia reversal, melainkan hanya sekedar retrace ataupun kita sebut dengan pull up. Nah, kaitannya dengan grafik 4, posisinya juga akan relatif sama sebetulnya. Akan terjadi rebound dan kita sudah garis bawahi kemarin. Trendline garis biru saya buat dari tarikan ini, level resistance pertama atau titik high pertama dengan titik high kedua, kemudian extensionnya ada di sini. Nah, kita coba berandai-andai, kalaupun misalkan kita asumsikan rebound sejauh apa atau setinggi apa. Yang pertama adalah 104.00, yang kedua adalah level 104.50-an. Ini persis dengan apa yang kita gambarkan kemarin juga. Jadi saya rasa sangat wajar. Pertama, dia akan naik sampai level 104.00, kemudian diharapkan dia akan rejection turun. Itu berarti kaitannya dengan kelanjutan dari downtrend. Nah, tapi yang kedua, mungkin saja sedikit lebih tinggi, mungkin mendekati level biru, ya, trendline biru, ataupun hanya sekedar sampai historical, dan lanjutkan dengan penurunan. Ini kaitannya tentunya yang kita katakan sebagai jalur penurunan, yang kita lihat dari jalur trendline biru. Artinya di sini, kalau kita asumsikan, 1, 2, ini adalah ketiga, maka ini adalah keempat, jadi kemungkinan kita masih punya satu wave terakhir untuk wave kelima, dan itu berarti exit ataupun keluar dari jalur 102.95 ya, dan ini berarti elite wave bersiap untuk laju penurunan lanjutan. Tapi sampai kapan? Mungkin perkiraan saya adalah kalau misalkan besok libur, otomatis tidak ada apapun yang terjadi pada Amerika, otomatis emas punya alasan untuk bergerak naik. Apalagi di supply itu mungkin kita bicara tentang Black Friday di hari Jumat seperti biasa, tapi imbasnya sebetulnya lebih kepada pasar saham. Jadi ini kemungkinan yang akan kita lihat berikutnya. Posisinya adalah rebound yang terbatas, kemudian dia akan kembali dalam jalur penurunan. Oke, langsung kita lihat dari posisi berikutnya, yaitu kita lihat dari pound sterling terlebih dulu. Kondisinya adalah ada autumn statement dari Menteri Han atau Menteri Keuangan Jeremy Hunt, dan kita lihat di sini grafik menunjukkan candlestick berada di luar jalur ataupun di luar garis trendline. Apakah ini sudah selesai atau belum?
tergantung ya. Kalau kita lihat dari sini posisinya belum selesai. Nah, ini adalah level resisten, tapi kemudian level kedua ada di 1.2603, lalu kemudian level resisten ketiga ada di 1.2670-an, dan terakhir adalah 1.276. Apakah Jeremy Hunt berhasil meyakinkan parlemen atau tidak? Ini nasibnya akan menentukan terhadap pergerakan pound sterling selanjutnya. Kalaupun ya, maka kemungkinan yang paling potensial adalah saya rasa 1.2603 terlebih dulu, atau maksimum 1.2680. Saya tidak yakin dia akan bergerak lebih tinggi ke 1.27 karena Anda bisa lihat di sini posisinya RSI nyaris bisa dibilang membentuk level lower high. Artinya akan ada potensial rejection di situ sehingga kemungkinan yang paling optimal adalah 1.2600. Kemudian ini juga bisa jadi bearish divergence dan berarti ada pertanda untuk retest area MA200. Sampai kapan? MA200 itu masih ada di 1.2440. Jadi saya rasa masih cukup potensial, apalagi running price sekarang 1.2514. Nah, yang paling ideal sebetulnya kalau kita lihat dari sini, karena candlestick juga masih tetap bullish, maka kita tetap sarankan untuk lakukan buy. Kemudian rekomendasinya kita lihat dari grafik 4. Di sini lebih terlihat untuk masalah bearish divergence ya teman-teman. Kalau kita perhatikan higher high, kemudian ini bagian RSI-nya lower high, berarti kita anggap di situ adalah bearish divergence. Sangat wajar kalau dia terjadi penurunan, dan penurunan sampai mana kita ambil saja sisi ini. Ini saya anggap sebagai level support kuat terkait dengan historical price. Jadi kita berharap strong support itu akan berada di kisaran FR 38,2% ataupun FR 50%. Dan baru dari situ kita lakukan buy dengan asumsi bahwa dia masih tetap melanjutkan kenaikan dan tembus di atas 1.2550-an untuk mengejar target yang tadi kita bilang, yaitu kurang lebih ada di teritori 1.2600. Nah, hati-hati teman-teman. Posisinya Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau betul-betul dia tembus di bawah 1.2416. Saya tidak yakin dia terlalu cepat bergerak naik, tapi semua akan bergantung kepada Jeremy Hunt nanti malam. Nah, lalu kemudian kalau misalkan kita perhatikan dari crude oil yang notabene ternyata juga tertahan, perhatikan candlestick kemarin tutup dengan hanging man teman-teman, dan cukup dekat dengan level territory resisten. Oke, saya akan bicara tentang perkembangan terbaru terkait dengan Elliott Wave. Tentunya Anda masih ingat Elliott Wave yang kita maksud adalah di bagian ini 1, 2, 3, dan kita perkirakan ini harusnya dalam mungkin alur keempat ya, dan kita belum dapatkan wave kelima yang kita perkirakan mungkin baru akan terjadi berikutnya dengan asumsi bahwa OPEC baru akan di akhir pekan, sehingga kita masih bisa memanfaatkan efek dari gencatan senjata yang terjadi di geopolitik. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, masih ada potensi untuk turun di bawah level 70 atau terdekat mungkin 72. At least itu yang kita bisa manfaatkan. Artinya kalaupun misalkan Anda melakukan buy untuk medium term, katakanlah sampai akhir tahun ataupun awal tahun, saya lebih menyarankan Anda mencari level support 66 ataupun 68. Itu yang jauh lebih kuat sebagai potensial demand. Tapi kalau misalkan Anda jangka pendek, mungkin kita masih bisa sell sampai level 72. Tapi kalaupun buy, Anda harus make sure bahwa dia tembus 7890, dan itu belum terlihat sampai kemarin. Kenapa kita menganggap bahwa ini adalah wave keempat? Tentunya Anda ingat aturan dari wave Elliott. Wave keempat itu biasanya rebound ataupun koreksi 38% dari panjang wave ketiga. Dan ini Fibonacci retracement kebetulan saya tarik dari area 89.80 ke 72.15. Itu adalah sebagai yang dicurigai sebagai Elliott wave ketiga. Artinya rebound 38% itu akan mentok atau tertahan 78.90. Artinya lagi, Anda boleh sell di level 78.90 atau 7800 dengan asumsi stop loss-nya adalah di atas 78.90. Anggap saja sekitar 7940 atau 7980. Itu yang paling potensial untuk stop loss. Nah, dengan demikian posisinya, walaupun misalkan ini sudah jelas dia tertahan, kemudian kita akan berharap kenaikannya akan relatif tertahan di zona tersebut teman-teman. Dan ini berarti kalaupun terjadi rebound, hanya sesaat di situ, kemudian dia harapan turun, dan mungkin saja turun sampai di bawah garis triangle biru. Dan itu berarti mengincar zona 75 dalam waktu dekat, atau terjauh adalah 72. Well, pendek saja, ambil strategi sell untuk target ke level 75. At least itu yang akan survive, dan stop loss jangan lupakan. Dan kalau lihat dari sini, sepertinya stop loss sebaiknya di atas 79.80. Nah, tapi masalahnya kalau misalkan Anda ingin menyesuaikan, berarti level sell-nya sebaiknya ada di 78.50-an atau 78.20-an supaya jarak kepada stop loss-nya tidak terlalu jauh.
Tapi Anda bisa dilakukan switch strategi menjadi buy kalau dia berhasil tembus di atas 79.80. Jadi ada kesempatan. Begitu tembus 80, Anda switch strategi menjadi buy karena ada peluang ataupun potensi ke 82 ataupun 85. Nah, terakhir kalau kita lihat dari emas, pergerakannya sepertinya belum selesai. Anda bisa lihat di sini, dia break area resisten. Kemarin kita sudah sempat sampaikan area 1992 juga harus menjadi kewajiban tembus. Kemudian yang pertama dia sudah tembus level 1987. Of course, ini juga sempat terjadi retrace, ya. Dia sempat tertahan di situ. Jadi Anda perhatikan di sini kondisinya adalah tertahan. Jadi pullback-nya pas, kemudian dia rebound. Persis dengan apa yang kita harapkan, dan dia sudah sentuh level 2007. Oleh karena itu, Fibonacci retracement yang terbaru saya tarik dari level bottom 1965 sampai puncak 2007, dan didapatkanlah FR 38.2% ataupun 50%. Jadi artinya teman-teman, kalau kemarin kita menggunakan 1984-87 sebagai patokan, maka hal yang sama juga terjadi untuk hari ini. Selama dia tidak terjadi penembusan di bawah level 1984, ya, selama dia tidak terjadi penembusan di bawah 1984, maka itulah areal yang sangat layak untuk melakukan buy. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini, maka yang terdekat adalah level 88, level 91 atau 92. Ya, sayangnya memang sampai saat ini masih dua atau kurang lebih di dua level di atasnya, ya, 1995 sebagai level bottom. Nah, saran saya, alternatifnya Anda bisa juga tunggu apakah 2007 ini akan ditembus apa tidak. Kalau melihat dari posisinya, dari potensinya, adanya dua kemungkinan. Dia rejection turun atau dia tembus. Kalau lihat dari posisi RSI, sepertinya tidak meyakinkan untuk tembus 2007. Tapi kita akan tunggu saja data durable bullish order nanti malam, itu yang lebih memungkinkan untuk potensi pergerakan selanjutnya. Saran saya, perhatikan juga di grafik daily. Inilah yang pernah kita sampaikan, teman-teman. Tentunya Anda ingat bahwasanya kita memiliki jalur uptrend yang paling kuat di situ. Dan ini adalah level pertama. Ya, level pertamanya kita sudah pernah bahas di sini. Ini uptrend pertama. Lalu kemudian ini adalah koreksi. Dan so far so good. Bertahan di MA200 juga 38.2%. Berarti kalau misalkan kita asumsikan di sini adalah wave pertama. Dan lalu kemudian ini adalah wave kedua. Maka yang potensi berikutnya adalah wave ketiga. Dan itu harusnya tembus di atas 2007, 2009. Saya rasa kita akan segera mendapati 2031 ataupun 2048 dalam 2 hari ke depan. Itu dengan catatan bahwa menjelang closing market besok, berarti tidak akan ada aktivitas yang terlalu bombastis. Berarti ada kemungkinan juga Black Friday di hari Jumat saat market Amerika kembali aktif, kita bisa dapatkan euforia hal tersebut untuk mendorong di atas 20, mungkin di atas 2012. Nah, posisi tersebut juga akan mengakibatkan ini berarti kita masih dalam jalur wave ketiga. Dan itu sudah diinisiasi dari sejak rebound 1931 sampai 2007 saat ini. So, alternatifnya Anda bisa follow buy kalau memang betul-betul tembus di atas 209 atau 207. Nah, terakhir kalau pertimbangan yang kita layak untuk dapatkan adalah selama dia tidak tembus dari jalur ini, maka sebetulnya inilah prospek yang cukup bagus untuk buy. Kenapa di grafik 4-nya kita harus tunggu sampai level 1980-an? Karena posisinya RSI-nya berada di level puncak, sementara di sini lebih kepada higher high. Jadi secara normal, ada kondisi di mana terancam dengan bearish divergence. So, idealnya Anda bisa prefer untuk lakukan buy di teritori 1988-1990-an, atau yang paling ideal lagi adalah mendekati level 1965. Seperti yang kemarin, ya. Jadi prefer antara kedua level tersebut. Tapi Anda bisa switch strategi kalau ternyata dia tembus di bawah 1960-an dan target terdekat adalah 55, target terjauh adalah 38. Nah, kalau misalkan alternatifnya adalah follow buy, Anda bisa lakukan itu di 2009 saat dia tembus. Kemudian target terdekat adalah 2015 dan target terjauh adalah 2030-an. Tergantung dari mana atau bagaimana data ekonomi nanti malam akan dirilis. Nah, jadi kira-kira nanti malam apakah kita akan dapat rejection di zona 2009 atau justru kita akan dapat tembus di atas 2009? Kita tunggu nanti malam.